Sejarah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari didirikan oleh seorang rakyat biasa, yaitu Ken Arok yang merupakan pengawal dan Bupati Tumapel yang pada saat itu bagian dari Kerajaan Kediri. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung karena terpikat pada istrinya, yaitu Ken Dedes. Akhirnya Ken Dedes berhasil dipersunting oleh Ken Arok. Lokasi Kerajaan Singosari berada dekat dengan Sungai Brantas di daerah Singosari, Malang. Sumber sejarah Kerajaan Singosari. 1. Kitab Pararaton. Kitab Pararaton atau Katuturanira Ken Arok adalah sebuah kitab yang dijadikan sumber sejarah Kerajaan Singosari. Kitab Pararaton berisi riwayat Ken Arok dari lahir hingga menjadi raja, serta urutan raja-raja yang pernah memerintah Singosari. Berdasarkan Kitab Pararaton, disebutkan bahwa Anusapati adalah anak dari Tunggul Ametung dari perkawinannya dengan Ken Dedes. Tunggul Ametung kemudian dibunuh oleh Ken Arok, sementara istrinya yaitu Ken Dedes kemudian dinikahi olehnya. Ken Arok yang bergelar Sang Amurababumi lalu dibunuh oleh suruhan Anusapati. Anusapati kemudian naik tahta hingga kemudian dibunuh oleh Tohjaya yang merupakan anak Ken Arok dengan Ken Umang. 2. Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1287 sebelum Masehi. Kitab Negara Kertagama berisi meliputi sejarah Kerajaan Singosari dan Majapahit. Salah satu isi kitab Negara Kertagama bercerita tentang perjalanan suci Hayam Wuruk ke tempat percandian leluhur di Singosari. Di dalam kitab Negara Kertagama juga memuat silsilah raja-raja Singosari. 3. Prasasti Kudadu. Dalam Prasasti Kudadu diketahui bahwa Kerajaan Singosari dikenal juga sebagai Kerajaan Tumapel. Prasasti Kudadu yang berangkap tahun 1294 Masehi ini menceritakan tentang Raden Wijaya dari Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya dibantu oleh Rama Kudadu dalam pelarian dari ancaman Jayakatwang yang telah membunuh Raja Kertanegara. 4. Prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung dikeluarkan oleh raja bernama Nararya Siminingrat atau Wisnuwardana. Prasasti Mula Malurung berbentuk lempengan tembaga sebanyak 12 keping. Isi Prasasti Mula Malurung menjelaskan silsilah raja-raja Singosari dan para pejabat kerajaan. Raja-raja Kerajaan Singasari. 1. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok yang sekaligus menjabat sebagai raja pertama dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurababumi pada 1222 Masehi sampai 1247 Masehi. 2. Anusapati yang menjabat pada 1247 Masehi sampai 1249 Masehi. 3. Tohjaya yang menjabat hanya beberapa bulan, yaitu pada 1249 Masehi sampai 1250 Masehi. 4. Winuswardana yang menjabat pada 1250 Masehi sampai 1272 Masehi. 5. Masa kejayaan Kerajaan Singosari Kertanegara adalah pemimpin terakhir sekaligus raja yang berhasil membawa Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan. Di bawah pemerintahannya, kekuasaan Singosari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Malaya. Kertanegara terkenal dengan gagasannya untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah payung kekuasaan Singosari. Cita-citanya ini dikenal sebagai wawasan Nusantara, dan untuk mencapainya berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Kertanegara. 1. Memperluas daerah dan hubungan dengan luar negeri. 2. Pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu pada 1275 Masehi.
3. Memantapkan struktur pemerintahan Singasari. Agama Hindu dan Buddha sama-sama berkembang pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Pula serta perdagangan dan pelayaran Singasari berkembang pesat. 4. Komoditas yang diperdagangkan adalah beras, emas, kayu, cendana, dan rempah-rempah. Pada periode ini, Singasari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Peninggalan Kerajaan Singasari. 1. Candi Singasari. Candi Singasari terletak pada lembah di antara pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna di Desa Renggi, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang. Candi ini diperkirakan dibangun pada tahun 1300 Masehi untuk menghormati Raja Kertanegara. Candi ini juga sering disebut sebagai Candi Menara dan Candi Cungkup. 2. Candi Jogo. Candi Jogo termasuk salah satu peninggalan Kerajaan Singasari. Candi ini dibangun pada abad ke-13 Masehi dan terletak di Dusun Jogo, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Di candi ini terdapat relief Kunjarakarna dan Pancatantra yang tersusun dari batu andesit. 3. Candi Kidal. Candi Kidal terletak di Desa Kidarejo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Candi ini dibuat dengan batu andesit dan berdimensi geometris vertikal. Atap candi terdiri dari 3 tingkat seperti retna, yang merupakan karakteristik candi Hindu, atau stupa, yang merupakan karakteristik candi Buddha. Candi ini dibangun sebagai tanda penghormatan kepada raja kedua Kerajaan Singasari yang bernama Anusapati. 4. Candi Sumberawan. Candi Sumberawan merupakan bangunan candi berbentuk stupa yang terletak di Desa Toyomarto, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang. Candi ini terbuat dari material batu andesit. Dahulunya Candi Sumberawan ini digunakan oleh umat Buddha untuk beribadah. 5. Candi Jawi. Candi Jawi merupakan candi peninggalan Kerajaan Singasari yang terletak di kaki Gunung Wilirang, Desa Candiwates pada pertengahan jalan raya antara Kecamatan Pandaan, Kecamatan Prigen, dan Prikebukan. Candi ini dibangun pada abad ke-13 dan nama aslinya adalah Candi Jajawa. 6. Arca Dwarapala. Selain candi, ada juga peninggalan Kerajaan Singasari berupa arca, termasuk Arca Dwarapala. Arca ini berupa sebuah patung penjaga gerbang dalam ajaran Siwa dan Buddha. Bentuknya berupa sebuah monster dengan ukuran yang sangat besar. 7. Arca Prajnaparamita. Arca Prajnaparamita termasuk salah satu peninggalan Singasari. Arca ini diperkirakan berasal dari abad ke-13 Masehi yang ditemukan di reruntuhan Cungkup Putri dekat Candi Singasari. Diperkirakan bahwa bentuk arca ini merupakan perwujudan dari Kendedes, Ratu pertama Singasari. 8. Arca Amonghapasa. Arca Amonghapasa merupakan sebuah patung batu paduka Amonghapasa sebagai salah satu perwujudan Lokeswara sebagaimana disebutkan pada prasasti Padang Rojo. Arca ini merupakan hadiah dari Kertanegara Raja Singasari kepada Tribhuwanaraja Raja Melayu di Damarmasraya pada tahun 1286 Masehi. 9. Pemandian Suci. Pemandian Suci juga menjadi salah satu situs peninggalan yang diyakini berasal dari Kerajaan Singasari atau Kerajaan Majapahit. Situs ini berupa kolam atau petirtaan uang menjadi tempat pemandian suci yang sering digunakan oleh kalangan istana raja. Kehidupan sosial ekonomi.
Kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Singosari. Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Singosari dan berita asing tidak banyak memberikan keterangan tentang kehidupan perekonomian. Namun apabila dilihat dari letaknya, Kerajaan Singosari berada di daerah lembah Sungai Brantas yang memiliki tanah sangat subur. Oleh karena itu, diduga kuat masyarakatnya menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Di samping itu, keberadaan Sungai Brantas juga dimanfaatkan oleh rakyat maupun penguasa Singosari untuk membangun sektor perdagangan. Berdasarkan kitab Negara Kertagama, Pararaton, dan Berita Cina, diketahui bahwa masyarakat Singosari terbagi atas kelas atas atau keluargaan kerajaan dan bangsawan, dan kelas bawah atau rakyat jelata. Di samping itu, ada pula kelompok tetua agama, baik pendeta Hindu maupun Buddha. Kehidupan dan perekonomian masyarakat Singosari mengalami pasang surut seiring dengan pergantian rajanya. Pada masa pemerintahan Ken Arok, pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Singosari, rakyat dalam kondisi makmur dan sejahtera. Namun, kehidupan sosial ekonomi pada masa Anusapati kurang mendapat perhatian karena raja justru sibuk berjudi, mabuk, dan sabung ayam. Pada periode pemerintahan Wisnuwardana, kehidupan masyarakat berangsur membaik dan makmur kembali. Kemudian di bawah kekuasaan Raja Kertanegara, perekonomian tertata dengan baik, bahkan Kerajaan Singosari menjadi besar dan makmur. Faktor runtuhnya Kerajaan Singosari. Faktor internal runtuhnya Kerajaan Singosari adalah adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang pada 1292. Jayakatwang adalah keturunan Raja Kertajaya, penguasa terakhir Kerajaan Kediri yang dikalahkan oleh Ken Arok. Kertanegara melakukan berbagai cara untuk menjalin hubungan baik dengan Jayakatwang, terlepas dari masa lalu leluhur mereka. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah menikahkan Jayakatwang dengan adiknya, Turuk Bali. Selain itu, muncul juga versi di mana anak dari Jayakatwang yaitu Adaraja diangkat sebagai menantu Kertanegara.